Jadi diskusi kali diskusi kali ini kawan-kawan lau-lau undang untuk kita diskusikan tentang apa Freeport diperpanjang hingga 2061. Bagaimana nasib rakyat Papua? Nah, jadi nah kita langsung masuk saja ke pembahasan. Jadi Freeport ini, jadi masuknya Freeport sendiri ini kan di satu sisi dia menghubungkan atau membawa masuk, bukan membawa masuk tapi menghubungkan Papua dengan apa itu eh, seluruh aktivitas produksi dunia. Jadi dia bawa Papua itu masuk ke dalam aktivitas ekonomi dunia. Nah, Freeport sendiri ini juga di satu sisi dia juga kalau kita kembali melihat sejarah masuknya kapitalisme di Papua ini kan dia bisa kita katakan sebagai apa gelombang kedua dari penanaman modal di Papua. Nah, yang pertama itu kan kita lihat ada apa Nederland New Guinea, apa itu Protoleum Maskapai atau GPM di Sorong. Nah, perusahaan kalau yang di Sorong ini perusahaan minyak yang dia punya modal itu ditanam dari sekitar 3 perusahaan, perusahaan besar. Standard Oil milik apa Rockefeller di Inggris, di Amerika. Habis itu ada juga perusahaan minyak dia punya cabang di Inggris dan juga perusahaan dari Belanda. Nah, Freeport sendiri juga kan dia merupakan gelombang kedua juga yang ikut membawa masuk Papua ke dalam sebuah tatanan masyarakat kapitalisme di Papua. Nah, itu Freeport itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal sejarah masuknya Freeport di Papua ini kan saya pikir banyak juga catatan-catatan yang pernah kawan-kawan baca terus pernah diskusikan tentang eh, sejarah masuknya Freeport di Papua ini. Nah, kurang lebih itu kan apa Freeport sendiri itu dia masuk jadi sekitar sekitar apa itu eh jadi Freeport ini sendiri ini kan pertama pertama dia apa itu eh masuk karena satu Freeport Sulfur yang ada di Amerika ini kan dia sedang mengalami apa krisis kah. Nah, kemudian di satu sisi juga itu kan apa di tahun 60-an sendiri itu kan dunia sedang apa mengalami apa namanya itu eh, masa pembangunan atau developmentalisme di mana negara-negara ini sedang membangun kembali tatanan tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di Papua sendiri itu kan pada masa-masa itu tuh di satu sisi kalau kita bicara soal sejarah sejarah politik ini kan eh, negara-negara yang terutama negara-negara besar kemudian negara-negara di dunia ini kan sedang sedang berusaha untuk melepaskan daerah-daerah koloni. Misalnya sekitar tahun 50-an sampai 60-an ini kan Amerika, Inggris, kemudian apa banyak negara-negara di Eropa misalnya macam Inggris yang mulai apa itu berusaha untuk berusaha untuk melepaskan daerah-daerah jajahan. Nah, sementara di Papua sendiri ini kan
di Papua sendiri juga itu kan sejak sebelum sebelum tahun 4 eh, pokoknya sekitar tahun 40-an itu kan apa euforia tentang tentang semangat pembebasan nasional di skala internasional ini kan sedang mempengaruhi masyarakat di Papua juga, terutama kaum-kaum mahasiswa yang apa itu Belanda coba untuk uh, melalui pendidikan, dia coba untuk mendidik mendidik itu orang-orang Papua untuk bernegara sendiri. Meskipun di satu sisi itu juga merupakan kepentingan Belanda untuk tetap memiliki hubungan dengan apa orang-orang di Papua. Nah, nah secara kalau kita lihat kalau kalau kembali lagi soal sejarah politik tadi, nah sekitar tahun 60-an itu kan di Papua sendiri orang-orang Papua itu kan sedang berpikir untuk apa namanya sedang berpikir untuk pokoknya di dalam masyarakat Papua sendiri itu kan terbagi-bagi ke dalam apa kelompok-kelompok politik yang waktu itu terbangun saat itu. Nah, Freeport sendiri ini di tahun-tahun di tahun-tahun itu misalnya kalau kita kita baca juga beberapa beberapa catatan tentang tentang bagaimana Alan Dulles, habis itu bagaimana Amerika dia mencoba memainkan skema untuk apa untuk masuk untuk apa bagaimana apa eh, apa apa namanya itu. Nah, jadi Freeport sendiri ini kan di tahun-tahun itu dia sedang mengalami krisis. Kemudian Alan Dulles sendiri dia atau dari pihak Freeport sendiri itu kan mereka terakhir menemukan dokumen dosi di mana ada sumber kekayaan alam di Papua. Sementara di Papua sendiri ini kan pada tahun-tahun itu sedang gejolak-gejolak politik sedang sedang naik. Nah, sedang sedang naik kemudian karena karena Amerika melihat bahwa konflik-konflik politik atau konflik kepentingan antara antara Indonesia dan Belanda di tahun-tahun 60-an. Kemudian karena melihat kondisi itu maka Amerika kemudian karena kepentingan kepentingan untuk masuk untuk mengambil kekayaan alam yang yang tercatat dalam dokumen dosi, akhirnya dia memberikan Amerika memberikan ruang untuk membuat memberikan memberikan tempat untuk Belanda dengan Indonesia ini menyelesaikan konflik politik yang ada di Papua. Nah, kemudian tahun 62 itu kan muncul muncul apa namanya eh, apa muncul New York Agreement 15 Agustus tahun 62. 15 Agustus tahun 62 di mana apa apa Indonesia diberikan mandat untuk menyelesaikan status politik Papua. Nah, dari kondisi ini di satu sisi itu kan kita kita bisa melihat kalau ada sebuah proses di mana Amerika dan terutama dari pihak Freeport ini sendiri mencoba untuk masuk ke wilayah Papua dengan hambatan-hambatan tadi, misalnya hambatan kondisi politik yang sedang sedang tensi politik yang sedang tinggi, kemudian juga terutama di dunia internasional bagaimana perang dingin sedang berkecamuk. Nah, kemudian juga apa di Papua sendiri juga ada gejolak-gejolak perlawanan dari masyarakat atau masyarakat yang sudah berpikir untuk ingin menentukan nasib sendiri. Nah, melihat kondisi ini kan apa Amerika kemudian yang bermain peran penting di situ misalnya macam Alan Dulles, Kalan Dales yang mencoba membuat skenario bagaimana caranya supaya meloloskan kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Papua. Nah, dari proses panjang ini kan kemudian kalau kita baca sejarah misalnya bagaimana Indonesia juga terkena dampak dari kepentingan ini di mana karena ketakutan Amerika sendiri misalnya kalau Indonesia masuk blok komunis
Kemudian juga hitung-hitungan Amerika sendiri, misalnya bagaimana kalau Papua ini dia terlepas dari apa merdeka sendiri, apa yang akan terjadi. Ini kemudian dari kondisi-kondisi ini kemudian kan ada skenario-skenario yang akhirnya membuat apa Amerika maupun Freeport itu dia berusaha untuk memuluskan jalan itu. Di Indonesia misalnya kita baca tentang kudeta Soeharto terhadap Soekarno, kemudian di tahun 65, kemudian apa apa undang-undang penanaman modal asing di apa itu dibuat, kemudian Freeport dia menjadi kontrak karya pertama atau penanaman modal asing pertama di Indonesia. Nah, di Papua sendiri itu kan semua euforia perlawanan yang orang Papua sendiri yang sudah dimulai sejak tahun 40-an sampai 50-an sampai 60-an ini kan ditekan habis-habisan. Misalnya kalau kita baca sejarah yang umum kan bilang setelah 1961, kemudian 1962 awal ada operasi Mandala yang kemudian dipimpin Soeharto sendiri. Nah, di satu sisi Freeport kalau sejarah sendiri itu kan di satu sisi Freeport juga itu kan dia masuk tanpa apa itu sebelum Indonesia itu sah masuk ke dalam pemerintahan Indonesia tahun 67 itu kontrak karya pertama. Nah, itu kemudian kontrak karya pertama dilakukan kemudian sampai dengan eksplorasi dan eksploitasi pertama itu kan dilakukan pada tahun 1973. Nah, eh, setelah penanaman modal kemudian bagaimana Freeport masuk untuk mengelola sumber daya alam di sana, ini juga kan jadi persoalan yang kemudian dia jadi persoalan yang sering didiskusikan bahwa Freeport ini masuk tanpa tanpa jalan yang apa istilahnya dia main tabrak saja sembarang, misalnya macam dia masuk kemudian dia, kalau kita lihat cerita dari Beni Pakage dalam dia punya tulisan tentang analek uh, tentang Kelly Kualik itu kan diceritakan bahwa ada skenario yang dilakukan bagaimana supaya Freeport ini dia apa bisa masuk untuk melakukan eksplorasi, misalnya dengan ada manajemen konflik di situ yang dilakukan, kemudian masyarakat yang ada di sekitar kawasan yang mau dieksplorasi kemudian harus dipindahkan ke misalnya Agimuga. Kalau dalam cerita Beni Pakage itu kan diceritakan tentang Kelly Kualik sendiri merupakan keluarga dari masyarakat yang pada saat itu dipindahkan ke Agimuga. Agimuga. Nah, kemudian itu juga dari sejarah-sejarah seperti itu kemudian dia memunculkan perlawanan-perlawanan juga. Nah, perlawanan-perlawanan yang mulai dari tahun 74 misalnya masyarakat Amuma menggugat, habis itu eh, dia mencoba untuk meminta janji Freeport tentang Freeport bilang nanti mau berikan masyarakat adat tentang di, apa misalnya membantu masyarakat dalam dalam hal pendidikan, habis itu perumahan, habis itu kesehatan, tapi Freeport tidak pernah itu tanggapi. Kemudian juga di tahun 77 misalnya masyarakat adat di situ apa berusaha untuk melawan Freeport misalnya, itu juga selain masyarakat adat juga misalnya di bawah pimpinan Kelly Kualik juga ikut untuk berusaha untuk menyerang fasilitas Freeport. Nah, kemudian juga itu di tahun 1991 misalnya juga macam almarhum Bapak Tombianal misalnya juga melakukan perlawanan terhadap Freeport, tapi digugat Freeport gugat Moffett soal itu. Moffett dan Amerika soal perampasan tanah adat, pelanggaran HAM, habis itu apa
kerusakan lingkungan, tapi akhirnya juga gugatan itu kalah di apa ini di Amerika, gugatan-gugatan itu. Kemudian perlawanan-perlawanan itu juga berlanjut sampai sekarang. Nah, di satu sisi juga itu selain tadi misalnya macam pihak Freeport dan Amerika dia selain hanya untuk kepentingan bisa eksploitasi di Papua itu dia juga bagaimana merancang banyak keputusan-keputusan politik, keputusan-keputusan negara dalam hal memuluskan dia punya kepentingan itu juga itu kan di satu sisi dia juga menggunakan apa negara dalam apa memuluskan dia punya kepentingan mulai dari satu tadi misalnya soal apa ini PPRA yang belum dilaksanakan tapi Freeport sudah dapat kontrak karya, kemudian ada aturan-aturan yang penetapan-penetapan dengan alasan apa mengejar separatisme dan lain-lain, akhirnya Freeport dia berusaha menggunakan negara dalam dalam hal ini militer militer misalnya TNI maupun kemudian juga dia menggunakan pasukan-pasukan misalnya organik maupun non organik untuk apa menjaga kepentingan eksploitasi itu berlanjut di Papua. Nah, itu bahkan sampai dengan hari ini. Nah, dari sejarah ini kan kita bisa lihat sebenarnya kalau kalau kita ingin analisa dia lebih dalam itu kan pertama itu kan misalnya satu bahwa eh, Freeport sendiri ini kan merupakan perwujudan perwujudan dari kepentingan apa apa pengambilan bahan mentah di daerah-daerah jajahan. Nah, kalau kita kembali buka-buka literatur misalnya macam Lenin punya dia bicara tentang apa ini ekspansi modal, ekspor kapital yang dia berusaha untuk menanam modal di suatu tempat. Nah, kalau di Papua ini kan kalau macam bicara Freeport ini kan ketika Freeport masuk itu kan ada beberapa dampak yang dia ini selain lingkungan, pelanggaran HAM dan lain-lain. Di satu sisi itu kan dia menanam modal di situ. Kemudian juga yang kedua itu dia apa menyerap atau dia melakukan konsentrasi tenaga-tenaga kerja di situ. Nah, di satu sisi dia sudah dia singkirkan masyarakat adat yang ada di situ. Kemudian di satu sisi juga dia mengkonsentrasikan tenaga-tenaga kerja. Jadi orang-orang apa dari luar yang dia berusaha masuk dengan anggapan kalau masyarakat Papua ini kan masih belum produktif. Jadi dia berusaha untuk mendatangkan tenaga-tenaga produktif dari luar. Nah, kalau jadi dari proses dia konsentrasi tenaga-tenaga kerja ini kan di satu sisi dia membentuk satu satu sebuah masyarakat masyarakat yang dengan dia punya corak hidup yang sangat sangat berbeda dan sangat baru. Nah, keberadaan Freeport juga itu kan kalau kalau kita baca sejarah Timika sendiri itu kan di satu sisi Timika sendiri itu kan dia muncul juga karena keberadaan Freeport sendiri. Freeport dia coba membangun apa satu ekosistem masyarakat yang dia menguntungkan kepentingan dari eksploitasi itu. Nah, kalau dalam pemerintahan Indonesia misalnya macam kita baca sejarah Indonesia masuk, kemudian yang kedua dia dia mencoba menjalankan program program apa ini transmigrasi ini kan di satu sisi karena kebutuhan misalnya satu dia sudah drop militer banyak untuk kepentingan keamanan di Papua, yang kedua dia butuh tenaga kerja yang siap untuk eksploitasi di Papua. Di satu sisi dia juga untuk menutupi kebutuhan pangan, kebutuhan kemudian harus perputaran modal di Papua ini. Negara melalui negara dia berusaha dia menjalankan program yang namanya program transmigrasi itu. Undang-undangnya itu kan dia dibuat sekitar tahun 6566. Undang-undang transmigrasi di mana Papua itu banyak apa transmigrasi di apa itu didatangkan ke Papua. Nah, dari kondisi ini apa ketika masyarakat baru muncul ketika
aktivitas ekonomi baru muncul di situ ini kan dia secara tidak langsung juga tuh kan dia mempengaruhi aktivitas hidup masyarakat masyarakat adat. Kita bicara hampir di seluruh Papua itu kan ketika perusahaan masuk yang terjadi itu kan perubahan apa sosial ekonomi dalam masyarakat. Nah, masyarakat masyarakat Papua yang sebelumnya misalnya macam dia hidup hidup dalam suku, habis itu dalam klan marga ini kemudian suku dalam klan kemudian memproduksi kebutuhan hidup di dalam masyarakat kesukuan dan klan ini kemudian dia berubah menjadi sebuah masyarakat yang sangat baru, masyarakat yang multi klan, maksudnya multi suku dengan banyak kebudayaan yang ada di situ. Nah ini juga yang terjadi misalnya macam dengan kehadiran Freeport, kemudian kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang lain di Papua, perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, dari kondisi perubahan ini kan di satu sisi itu kan masyarakat Papua berusaha untuk masuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru, tetapi juga di satu sisi itu agak kesulitan untuk masuk ke dalam karena perbedaan kebudayaan-kebudayaan yang di satu sisi negara ini kan dia tidak tidak melihat soal itu. Bukan tidak melihat tapi apa tidak berusaha untuk menjalankan program-program yang bisa memajukan tenaga-tenaga produktif orang Papua. Nah, di dalam Freeport juga tuh kalau kita melihat dia punya apa itu tangga-tangga tenaga kerja di situ tuh kan jadi kelihatan jelas bagaimana dia punya apa istilahnya tuh piramida tenaga kerja di dalam. Kayak di paling bawah sendiri orang Papua, kemudian di atasnya orang transmigran, kemudian di atasnya lagi orang barat. Itu juga kalau misalnya macam kita melihat video dokumenter yang Alkine Mokie apa itu video dokumenter Watchdog tentang Alkine Mokie ini kan misalnya dalam pembagian upah saja itu kan kita bisa lihat bagaimana dia punya perbedaan di situ antara orang orang asli, habis itu orang Indonesia yang masuk kerja di atas, habis itu orang barat seperti itu. Nah, dari kondisi ini kalau kita kita melihat bahwa apa karena kesenjangan kebudayaan yang tidak tidak mampu dikelola ini akhirnya itu kan terjadi banyak banyak apa ini orang biasa menggunakan istilah apa ini termarginal, tersisih dari aktivitas aktivitas ekonomi politik baru dalam masyarakat kapitalisme. Di satu sisi masyarakat Papua kuat bukan kuat tapi apa masih masih pengaruh bukan pengaruh tapi kebudayaan masyarakat komunal komunal yang masih kuat. Kemudian dia berusaha untuk apa masuk untuk menyesuaikan dengan sistem masyarakat itu apa itu kapitalisme. Nah itu kemudian yang berikut lagi tuh soal di satu sisi ini kan bicara Freeport kita juga tidak bisa melepaskan apa sejarah kalau apa penyatuan Papua ke dalam Indonesia ini kan satu satu karena kepentingan ekonomi politik. Jadi dengan dasar itu tuh kan segala macam program yang ini apa jadi memang apa di satu sisi bicara tentang Freeport ini juga tuh kan dari sejarah sejarah singkat tadi itu kan kita bisa lihat kalau ada apa masuknya Freeport itu juga dia di satu sisi juga dia menginjak apa kepentingan politik dari orang Papua tahun 65, kepentingan politik untuk apa merdeka sendiri sebagai sebuah bangsa. Nah, jadi dari kepentingan-kepentingan itu kan kita bisa lihat kalau Papua berada dalam dalam Indonesia, kemudian Freeport masukin di satu sisi dia menginjak kepentingan politik orang Papua. Kemudian Indonesia juga itu kan dia menjalankan apa kebijakan yang mirip seperti kebijakan masa kolonial. Jadi dia jadikan Papua itu hanya sebatas dia mengambil sumber daya
alam atau bahan-bahan mentah dari Papua, kemudian dia ekspor keluar, dia bawa keluar, kemudian di satu sisi dia juga apa, dia tidak membangun atau dia tidak mengembangkan, misalnya dia membawa masuk Freeport, kemudian dia men, dia, dia menghubungkan Papua ke dalam sebuah sistem masyarakat kapitalisme, tapi di satu sisi dia juga menghambat perkembangan orang-orang Papua sendiri. Itu kita bisa lihat dari bagaimana program-program negara semua yang dijalankan hanya untuk kepentingan pengambilan bahan mentah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan ini, kemudian dari segi pendidikan juga tidak tidak sistem pendidikan, sistem atau kurikulum yang sifatnya satu arah, hanya mengajarkan tentang kepentingan-kepentingan yang tersentralistik, kemudian di bidang kesehatan juga seperti itu, kemudian di bidang-bidang yang lain juga seperti itu. Jadi di satu sisi kita bisa katakan kalau tidak ada proses proses untuk memajukan kehidupan orang Papua. Misalnya kita bicara tentang ini, kita mau bicara tentang industrialisasi di Papua, tapi itu sangat jauh sekali karena di Indonesia juga tuh mengalami hal yang sama. Jadi jadi proses tidak ada sama sekali proses industrialisasi, kemudian Papua itu hanya dijadikan apa baik baik dalam sistem pemerintahan masyarakat maupun pembangunan yang hanya digunakan untuk kepentingan pengambilan bahan mentah dan kemudian diekspor keluar. Nah, contoh yang paling kelihatan misalnya macam kita bisa lihat tentang semua bahan kebutuhan pokok yang digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat ini kan semua didatangkan dari luar. Mulai dari apa bahan misalnya pangan lah segala macam. Tidak ada yang coba untuk dikembangkan misalnya diproduksi dari Papua sendiri. Misalnya selain Freeport yang dia bawa tembaga emas segala macam keluar, perusahaan-perusahaan yang datang selanjutnya itu juga seperti begitu, dia hanya bawa bahan mentah keluar tanpa proses pengolahan atau proses apapun di Papua. Nah, tidak ada proses-proses pembangunan ini akhirnya menyebabkan di satu sisi itu tinggi juga tentang penyerapan tingkat pengangguran, tidak ada penyerapan yang ini maksimal terhadap tenaga kerja. Kemudian juga misalnya kalau macam kita mau bicara tentang ini apa apa penyerapan penyerapan tenaga kerja yang tidak ini kan di satu sisi dia juga menimbulkan tingginya tingkat tingkat kekerasan, apalagi di beberapa tahun belakangan ini kan misalnya muncul di banyak kota tentang orang bilang begal segala macam. Habis itu banyak banyak konflik-konflik yang terjadi ini kan di satu sisi juga itu kan dia diakibatkan karena hampir seluruh kekayaan itu dibawa keluar. Nah, misalnya kalau kita mau hitung-hitungan juga misalnya dalam Freeport sendiri saja itu kan dia punya keuntungan ini kan semua dibawa ke luar, baik ke Amerika maupun negara-negara yang punya modal di situ, termasuk juga Indonesia di situ. Misalnya macam kalau kita mau lihat dia punya penghasilan itu kan misalnya penghasilan bersih di Freeport sendiri di tahun 2025 itu kan 50 triliun. Itu penghasilan bersih terlepas dari itu sudah dikurangi dari segala macam biaya-biaya, misalnya biaya pajak lah, biaya non pajak macam royalti, habis itu itu apa namanya ini biaya produksi, kemudian gaji-gaji tenaga kerja dan segala macam. Itu dia punya keuntungan bersih itu di tahun 2025 itu 50 triliun. Dari 50 triliun ini dia dibagi lagi ke beberapa pemegang saham di situ. Misalnya macam Main ID maupun Freeport McMoran. Nah, jadi dari 50 triliun itu yang kembali ke Papua itu hanya sekitar 3 sekian triliun 3, sekian triliun
dia dibagi ke daerah-daerah, misalnya macam Provinsi Papua Tengah itu di sekitar 1, sekian triliun, kemudian di Timika itu 1,9 triliun, kemudian di beberapa kabupaten-kabupaten yang lain itu mendapat 200 lebih triliun, 220-an lebih, bukan triliun tapi miliar, maaf. Miliar. Dari pembagian hasil ini saja kan kita bisa lihat kalau kalau sebenarnya tuh penghasilan-penghasilan atau apa segala macam yang diambil di Papua itu, semua kekayaan itu dibawa ke luar, kemudian tidak ada hasil yang kembali ke Papua. Papua paling hanya sekian persen yang yang berputar di Papua itu juga berputar di antara kelompok-kelompok elit dengan dia punya kepentingan sendiri. Nah, dari siklus ini kan kita bisa lihat kalau dia punya proses itu, makanya tidak salah ketika kita bicara tentang apa apa kolonialisme di Papua. Nah, kolonialisme di Papua ini kan di satu sisi itu kan dia punya kepentingan untuk mengambil sumber daya alam segala macam di Papua, kemudian membuat masyarakat yang ada di situ tuh apa hidup tergantung dengan segala macam produk-produk yang diimpor dari luar, seperti yang terjadi saat ini di Papua. Nah itu kemudian yang berikutnya itu ketika kita bicara tentang apakah Freeport diperpanjang nih, bagaimana dengan nasib orang Papua? Saya pikir itu kita bisa lihat dari sejarah panjang yang sudah terjadi nih, sejak 67 misalnya Freeport masuk atau Indonesia masuk dengan dia punya segala macam kebijakan yang terjadi yang sudah dijalankan di Papua yang menyebabkan kehidupan orang Papua seperti yang ada saat ini. Nah, jadi kalau menurut saya pikir itu kan bagaimana dengan nasib masyarakat Papua ya? Nasib masyarakat Papua akan tetap seperti begini. Artinya di satu sisi itu kan dia sudah dari sejarah Freeport kan kita bisa lihat kalau satu dia sudah merampas tanah, habis itu dia menyingkirkan orang asli, habis itu dia konsentrasi tenaga kerja dari luar, dia menciptakan ketergantungan, kemudian di satu sisi juga itu kan segala macam kepentingan ini dia menggunakan kekuatan kekerasan untuk tetap mempertahankan kondisi yang ada itu. Nah mungkin saya pikir itu mungkin nanti di diskusi sisi sebentar baru nanti mungkin kita bisa memperdalam atau tanya jawab. Waktu dikembalikan moderator.